Selamat pagi, perkenalkan nama saya Franciana Rifka, NIM 181041611 kelas A3 pagi. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Nomor 1. Jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Sebagai seorang pengusaha, saya harus memperhatikan lingkungan karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi dan kondisi ruang waktu langsung realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun non-profit. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi adalah yang pertama, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengangguran, sumber daya dan produk. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Yang selanjutnya, politik. Dalam berbisnis, penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini karena perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. Yang selanjutnya, sosial. Bisnis sebagai suatu entitas letaknya berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis. Salah satu aspek dari lingkungan bisnis adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif atau mendukung, maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakannya sesuai. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Yang selanjutnya, teknologi. Saat ini teknologi pun mulai menyapa ranah bisnis. Alasannya satu, kemudahan. Teknologi dianggap menjadi pintu untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan. Maka menyebarkan bisnis lewat teknologi adalah sebuah keniscayaan untuk menaikkan keterkenalan bisnis yang digeluti. Yang selanjutnya, etika atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Yang selanjutnya, legal atau hukum. Lingkungan politik negara merupakan masalah penting bagi pemasar internasional. Hukum internasional mengakui hak kedaulatan bangsa untuk mengizinkan atau menolak perusahaan asing untuk melakukan bisnis. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Perusahaan konsultan manajemen Arthur D. Little yang berpusat di Cambridge, Amerika Serikat, menggolongkan posisi perusahaan dalam bersaing di dunia industri sebagai berikut. Yang pertama, dominan. Perusahaan mampu mengendalikan pesaing-pesaing yang lain serta memiliki banyak pilihan dalam menentukan strategi. Yang kedua, kuat. Perusahaan mampu bertindak bebas tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya, walaupun pesaing-pesaing berbuat apa saja yang dikehendaki. Yang ketiga, baik. Perusahaan mempunyai kekuatan dalam strategi tertentu serta mempunyai peluang di atas rata-rata untuk meningkatkan posisinya. Yang selanjutnya, sedang. Prestasi perusahaan cukup memuaskan untuk kelangsungan usahanya. Namun, seringkala dari perusahaan yang dominan dan peluang yang dimiliki untuk meningkatkan posisinya cenderung rendah. Yang selanjutnya, lemah. Perusahaan tampil tidak memuaskan, tetapi memiliki peluang untuk perbaikan. Jika tidak ingin keluar dari industri, solusinya harus mengubah diri berinovasi. Lalu yang terakhir, tidak ada harapan. Perusahaan berprestasi dengan sangat tidak memuaskan serta tidak memiliki peluang perbaikan. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pasar mereka atau untuk pasar monopoli. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi penggunaan pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan akses pembuatan keputusan dan juga menggunakan media untuk mendukung dukungan bagi organisasi bisnis. Nomor 4, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis. Maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan atau eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Lalu yang berikutnya, analisis. Penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Berikutnya, analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Lalu selanjutnya, komponen analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang kedua, monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Lalu yang ketiga, forecasting, mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Lalu yang keempat, assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Lalu yang berikutnya soal nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara. Dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Buku yang saya pilih adalah buku yang berjudul
Outliers: The Story of Success, dengan jumlah halaman sebanyak 309 halaman. Isi dari buku ini membahas tentang jalan menuju sukses secara keseluruhan. Pada dasarnya tidak ada cara yang pasti untuk sukses dalam berbisnis, karena yang paling penting di antaranya adalah bahwa kamu menyukai apa yang kamu lakukan. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikanmu langkah-langkah yang tepat agar kamu bisa menjadi sukses dengan apapun yang kamu lakukan. Selain itu, Outliers: The Story of Success juga akan memberikanmu sedikit rahasia yang dimiliki oleh seorang bilioner. Sesuai dengan judulnya, buku ini akan sangat cocok dibaca oleh para pemula yang sedang mencari inspirasi untuk hal-hal yang ingin dilakukan, termasuk untuk menjadi pelaku usaha. Lalu manfaat yang saya dapat dari membaca buku tersebut, yaitu saya bisa belajar bagaimana cara menjadi seorang pebisnis yang sukses, serta langkah-langkah untuk menjadi sukses. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.